Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa para peserta MPLS tahun pelajaran 2020-2021 di SMK Teknikom. Dan saya juga ucapkan selamat buat kalian yang sudah terpilih menjadi siswa dan siswi di SMK Teknikom tahun pelajaran 2020-2021. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita sampai ke materi, terlebih dahulu Bapak ingin perkenalan dulu terlebih dahulu. Nama Bapak Herlandi SPD. Di sini Bapak mengaku mata pelajaran PPKN dan PAI, dan alhamdulillah masih diberikan amanah oleh sekolah untuk diberikan tugas tambahan, yakni sebagai operator sekolah. Baik para siswa dan siswi atau calon siswa-siswi SMK Teknikom tahun pelajaran 2020-2021, di sini kita atau Bapak akan memberikan materi tentang bagaimana kesadaran hukum. Dua kata, sadar dan hukum. Terlebih dahulu Bapak akan sedikit menyampaikan tentang bagaimana itu sadar. Sadar adalah keadaan yang dirasakan atau keadaan yang mengerti. Jadi sebelum kita sampai ke level sadar, kita harus menempuh dua jalur terlebih dahulu, yakni harus menempuh proses tahu. Tidak cukup dengan tahu saja, tapi kita harus mengerti. Kita harus mengerti bagaimana sampai kita ke level sadar itu sendiri. Lanjut, yang kedua, hukum. Apa itu hukum? Kalau kita sering berbicara tentang hukum, biasanya salah satu peraturan. Salah satu aturan, tapi setiap aturan tidak akan tentu jadi sebagai hukum. Tapi kalau udah hukum itu udah pasti sebagai aturan. Jadi secara umum bahwa hukum adalah aturan, setiap aturan belum tentu hukum, atau aturan yang tingkah laku, yang mengatur tingkah laku daripada itu manusia, kita. Jadi ada 3 unsur hukum. 1, aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Pertanyaannya, misalkan Pak, kalau misalkan saya, kan banyak di antara kita bicara aturan, seperti contoh apakah aturan misalkan dalam komposisi makanan dan yang lainnya itu ada hukum? Tidak semuanya hukum itu, aturan itu dijadikan hukum. Tidak seperti kita beli barang atau membuat barang itu goreng bala-bala. Kita baca ada komposisinya, bagaimana cara membuat bala-bala. Komposisinya berarti ada terigu, ada kol, dan yang lainnya. Nah, ini tidak akan jadi sandaran daripada hukum. Itu adalah aturan-aturan bagaimana cara membuat daripada makanan. Lalu yang kedua, kalau tidak ada aturan yang mengatur tentang bagaimana tingkah laku manusia, berarti di dalamnya ada sanksi. Sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan itu sendiri. Lalu yang ketiga, hukum dibuat untuk menciptakan kedamaian dan ketertiban, baik itu hidup dalam keluarga, hidup di sekolah, hidup di masyarakat, hidup dalam bernegara. Nah, kedua kata sadar dan hukum tadi coba kita gabungkan menjadi 2 kata. Sadar dan hukum adalah kesadaran atau kesadaran diri sendiri tanpa tekanan atau tanpa paksaan dan perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Maka kita buat pertanyaan, mengapa kesadaran hukum itu sangat penting? Sangat penting bagi manusia, bagi hidup bermasyarakat. Jawabannya adalah karena sadar hukum merupakan wujud sikap dari anggota masyarakat dalam mematuhi hukum atau ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Baik peserta didik yang saya cintai, sini sadar hukum, contoh daripada sadar hukum terhadap lingkungan keluarga. Satu di antaranya selalu menjaga nama baik keluarga. Ya,
saya harus menjaga nama baik keluarga, jangan sampai gara-gara saya tercorenglah nama baik keluarga. Lalu mentaati aturan keluarga yang berlaku. Jadi tidak hanya dalam hidup bermasyarakat, tidak hanya dalam hidup bernegara, tentunya dalam keluarga pun itu ada aturan-aturan yang berlaku. Lalu yang ketiga, menggunakan fasilitas keluarga dengan baik, seperti kita memakai handphone atau motor keluarga kita, berarti itu dijaga dengan sebaik-baiknya. Lalu yang keempat, mendengarkan nasihat orang tua. Ya, orang tua kita berarti senantiasa tidak ingin anaknya ini terjerumus. Jadi pengen anaknya ini hidupnya baik-baik saja. Lalu yang kelima, menghormati semua anggota keluarga. Ya, antara kakak menghormati adiknya, begitu juga adiknya menghormati kakaknya, dan kita sebagai anak wajib tentunya menghormati kepada kedua orang tua, ayah dan ibu. Lalu sadaran hukum di lingkungan sekolah. Satu, selalu mentaati peraturan yang berlaku di sekolah. Dimanapun kita sekolah, setiap aturan pasti tentunya ada. Lalu disiplin belajar. Terus mengikuti upacara bendera yang setiap kalinya kita laksanakan dalam seminggu sekali. Kita sering mengadakan upacara bendera, tepatnya pada hari Senin. Lalu yang kelima, tidak membuat resah di masyarakat. Nah, ini biasa sering terjadi, kita dengar di pemberitaan-pemberitaan. Makin kesini makin banyak siswa-siswi yang sering pulang sekolah, keluyuran dan yang lainnya, pada akhirnya berbuat onar di luar sana. Nah, ini perlu dijaga. Tentunya kita sebagai calon daripada siswa dan siswi SMK Teknikom, kami atau saya tidak mengharapkan sebagai gurunya siswa-siswi kami itu berbuat onar di luar sana. Lalu yang ketiga, sadar hukum di lingkungan masyarakat. Jadi selalu menjaga nama baik lingkungan masyarakat. Ya, antara masyarakat yang satu, masyarakat yang dengan yang satunya lagi, tentunya harus saling menjaga dan menghormati antara warga masyarakat. Taat dan patuh terhadap aturan-aturan di masyarakat. Tidak bertindak di luar norma. Selalu memelihara ketertiban, keamanan lingkungan masyarakat. Lalu yang keempat, sadar hukum di lingkungan negara. Menjaga nama baik bangsa dan negara. Taat dan patuh menjalankan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara. Bayar pajak. Jadi kalau kita berkendara, kalau memang pada saatnya kita udah usia 17 tahun harus mempunyai surat izin mengemudi. Nah, kita berarti mengikuti, harus punya SIM, yang disebut dengan SIM, surat izin mengemudi. Ini salah satu kita sadar terhadap hukum. Baik, para siswa dan siswi, tidak panjang lebar, tentunya Bapak bisa sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Kalian adalah manusia yang terpilih, orang-orang terpilih sehingga bisa bersekolah di SMK Teknikom. Mudah-mudahan niatkan dari rumah bahwa kita ingin bersekolah di Teknikom semata-mata ingin mewujudkan daripada cita-cita kita. Dan terakhir, Bapak yang memberikan tugasnya merangkum tentang bagaimana kesadaran hukum, membuat kesimpulan tentang bagaimana kesadaran hukum. Terima kasih, sampai jumpa. Jaga kesehatan dengan baik. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.